Halo semua, kenalin nama aku Cindy Ananda Putri dengan NRP 130118078. Saya Amanda Daralita, NRP 130119075. Saya Amelia Oktaviana Ho dengan NRP 130219912. Halo, nama saya Riki Putra Sugianto. NRP saya 130318147. Perkenalkan, nama saya Leonardo Cardian, NRP 1303181154. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi histeris antara 4 faktor penting. Faktor yang pertama yaitu faktor primer. Dalam faktor primer itu ada etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Faktor yang kedua yaitu faktor pendorong. Dalam faktor pendorong itu terdapat pembangunan komunikasi dan teknologi lahirnya angkatan bersenjata modern dan sentralisasi monarkis. Faktor yang ketiga yaitu faktor penarik. Faktor penarik merupakan kodifikasi bahasa gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu faktor reaksi. Faktor reaksi yaitu penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui kolektif rakyat. Faktor internal identitas nasional ada 3, yaitu faktor sejarah, faktor geografi, dan faktor kebudayaan, yang mempengaruhi globalisasi ekonomi, politik, sosial budaya, militer, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Agar Pancasila berfungsi sepenuhnya, maka Pancasila harus mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kualitas idealisme yang terkandung di dalam Pancasila menggugah harapan dan memberikan optimisme dan motivasi bagi bangsa Indonesia. Pancasila harus memiliki sifat fleksibel, luas, dan terbuka bagi interpretasi baru. Fungsi ideologi itu terbagi 3. Yang pertama, memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial masyarakat. Yang kedua, sebagai acuan pokok para solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok. Yang ketiga, memberi motivasi bagi individu mengenai pola tindakan yang mesti dan harus dilakukan. Ideologi punya sisi negatif antara lain zaman Napoleon, zaman kesulitan Marxisme, komunisme, dan lain-lain. Indonesia sebagai mempunyai ideologi yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi itu sama saja dengan yang baru saja dijelaskan tadi. Ya, penghalang interaksi nasional Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembelahan horizontal yang masyarakat yang berakar pada perbedaan, yaitu suku, ras, agama, dan geografis. Yang kedua, pembelahan vertikal yang terdiri dari elit dan massa, perkotaan dan desa. Sedangkan ideologi adalah faktor penting untuk identitas nasional. Dan definisi dari ideologi sendiri terdiri dari 3, yaitu pertama, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Dan yang terakhir, paham, teori, tujuan terpadu merupakan satu kesatuan program. Ideologi suatu sistem paham mengandung unsur yang pertama yaitu pandangan komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham tersebut. Yang kedua dan yang ketiga, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan ketertiban para pengikutnya.